Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah mendapatkan bukti lengkap dalam memeriksa putusan janggal Mahkamah Konstitusi yang meloloskan syarat batas usia Capres-Cawapres. Tapi meski putusan mahkamah divonis janggal, Lembaga Penegakan Kode Etik Hakim Majelis Kehormatan MK tak yakin bisa membatalkan putusan janggal MK. Sepekan sudah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersidang memeriksa putusan janggal mahkamah yang meloloskan syarat usia Capres-Cawapres. Dan sudah 9 hakim konstitusi yang diperiksa di sidang Majelis Kehormatan. Dari rentang waktu itu, Ketua Majelis Jimli Asidiki menyebut Majelis Kehormatan telah mengantongi bukti lengkap dugaan pelanggaran etik Hakim MK. Kami sebenarnya sudah lengkap. Bukti-bukti sudah lengkap, cuma kan kita tidak bisa menghindar dari memeriksa, mengadakan sidang untuk pelapor yang belum kita dengar. Siapa tahu ada hal-hal baru seperti tadi muncul hal baru, mereka menuduh ada kebohongan, nah misal gitu. Satu lagi yang ditemukan majelis kejanggalan alasan Anwar Usman tak hadir lalu hadir di sidang 5 gugatan uji materi syarat usia Capres-Cawapres. Ini dianggap majelis indikasi pembiaran Ketua MK Anwar Usman ikut memutus perkara yang menjadi konflik kepentingan. Ini hal yang baru, kebohongan itu maksudnya gini. Itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, nah, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Namun, bila putusan mahkamah tentang syarat usia Capres-Cawapres dinilai janggal oleh majelis, juga bila pun putusan majelis menyatakan ada pelanggaran etika hakim konstitusi, tak serta-merta majelis yang dipimpin Jimli Asidiki bisa membatalkan putusan yang janggal tersebut. Bagaimana Anda meyakinkan lembaga penegak kode etik ngurusi perilaku para hakim lalu membatalkan putusan? Itu bagaimana? Saya sih mau aja, ya kan? Tapi kalau ngawur-ngawur hal sekedar emosi, sekedar, ya kan nggak bisa. Ya, kalau Anda tanya, apa saya udah yakin? Saya belum yakin. Dari Profesor Denny sudah paling logis itu, profesor-profesor. Cuma saya belum yakin. Jadi kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim. Kok kita disuruh menilai putusan MK itu bagaimana? Putusan Mahkamah Konstitusi dari gugatan uji materi nomor 90 yang dibacakan 16 Oktober lalu menjadi pertanyaan publik karena keterlibatan Anwar Usman, paman Gibran Rakabuming Raka, dan adik ipar Presiden Joko Widodo. Lewat putusan ini, Gibran, Wali Kota Solo dan putra sulung Presiden Jokowi kini mulus menjadi bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV.